Perkenalkan, nama saya Serina, NIM 2205020097 dari jurusan Ilmu Administrasi, kelas 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi, cita-cita hidup bangsa. Nah, dengan Pancasila, pemecahan bangsa Indonesia akan lebih mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, kelarasan, dan kerahasiaan, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada di dalam satu keseragaman yang kokoh. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mengandung nilai-nilai instrumental bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber buku baik, sebagai lambang dasar filosofis yang merupakan cita-cita leluhur, tidak lepas dari tujuan sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya ada keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta beserta isinya dengan lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dengan lambang rantai. Nah, selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dengan lambang kepala banting. Nah, terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Dapat dikatakan hubungan keadilan antara negara dengan warganya dalam arti negaralah wajib memiliki dalam bentuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dan kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup kenegaraan. Namun dalam 3 buah undang-undang dasar, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan Mukadimah Konstitusi RSI dan dalam Mukadimah UUDS RI 1950, Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dan kehidupan konstitusional itu dan menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem bangsa kita. Merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Hal ini karena telah tertanam dan kalbunya rakyat dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan kerangka refleksi jati diri ketika nilai-nilai Pancasila dapat semakin dipercaya. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai hal, seperti nilai sila pertama yang terkandung dalam Pancasila sebagai luhur, berfungsi sebagai ungkapan dan jawaban dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kenegaraan. Hubungan magis religius dengan nilai ketuhanan bahwa pada masyarakat adat segala sesuatu dalam jagat raya, ada yang menguasai dari segala yang ada, yang kuasa dari segala yang kuasa, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, pola pikir dan pola tidak harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Penerapan nilai Pancasila pertama dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sikap hormat, menghormati, membina kerukunan hidup antar umat beragama, tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan ke orang lain. Melalui nilai-nilai sila pertama, inilah pendekatan nilai kehidupan diaktualisasikan. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Notonegoro menyebut bahwa hakikat manusia adalah monopluralis. Manusia terdiri dari unsur-unsur
berkeluarga, makhluk individu musyawarah, pribadi berdiri sendiri, makhluk Tuhan. Dalam perwujudannya berupa nilai hidup, kenyataan termasuk kebenaran, keindahan, dan kebaikan dari sini. Dapat dirumuskan bahwa nilai sila kedua ini adalah nilai hormat kepada orang lain walaupun beda keyakinan. Penerapan nilai Pancasila kedua dapat dilakukan dengan cara penerapan rasa toleransi antar sesama, saling menghormati dan saling menghargai, selalu bersikap adil kepada semua. Dimensi kemanusiaan yang mencakup dalam sila kedua ini secara ringkas dapat disebut bahwa sikap saling menghormati terhadap keyakinan sesama, hormat kepada martabat manusia, adanya komitmen moral terhadap eksistensi. Dimensi kemanusiaan yang mencakup dalam sila kedua ini secara ringkas dapat disebut bahwa sikap saling menghormati terhadap keyakinan sesama, hormat kepada martabat manusia, adanya komitmen moral terhadap eksistensi bangsa Indonesia, serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai sila persatuan Indonesia mengandung hubungan Indonesia hidup bersama yang secara alamiah. Manusia sebagai bawaan individu mempunyai persamaan dan perbedaan dengan manusia lain. Sila persatuan dapat diterapkan dengan cara menghidupkan perbedaan-perbedaan yang terkandung daya tarik ke arah kerjasama dan saling membantu sehingga terbangun kerukunan hidup gotong royong. Nah, bangsa Indonesia yang mempunyai sikap gotong royong suka bekerja sama menggambarkan betapa sila persatuan memberikan ruang yang leluasa untuk mempertahankan nilai kebangsaan Indonesia. Perilaku bekerja sama yang bersifat gotong royong ini telah lama dialokoni oleh orang-orang pedesaan. Sebagai contoh, di Jawa ada gugur gunung, di Bali ada subak, yaitu sistem irigasi perairan demi kepentingan bersama. Nah, nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia mempunyai hakikat dan martabat yang sama, terutama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila keempat dapat kita terapkan di lingkungan masyarakat dengan cara saling menghargai manusia, tidak saling menghina apalagi membinasakan, jujur pada saat pemilu. Nah, nilai-nilai sila kelima yaitu tentang keadilan. Secara singkat, sila ini mengandung makna adanya suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahiriah, batiniah, serta manusia wajib bertindak bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pada hakikatnya, dengan menyimak makna, inti, dan arti dari kelima sila Pancasila tersebut, tampaklah bahwa Pancasila secara bulat dan utuh sangat sesuai menjadi milik bangsa Indonesia menjadi dasar negara, juga sebagai suatu ideologi. Baik, sekian penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.